kerja keras. Lalu karakter seorang Clemens Siga suka merangkul. Itu bukan hanya saja di tingkat keluarga, tapi di tingkat lingkungan, di tingkat dusun, itu Bapak Clemens sering mengikat banyak orang untuk terlibat di kegiatan seperti ini. Soal tantangan tetap ada, tantangan kecil-kecilan. Tapi seorang Clemens ini kan dengan dasar didikan misi terbawa sampai ke tingkat masyarakat dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak Clemens ini juga sebenarnya orang yang tidak kasar tapi keras. Tidak kasar tapi keras. Maksud kita paham Bapak-bapak? Paham. Tidak kasar tapi keras. Tegas. Seperti itu. Tegas. Jadi apa yang dia omong itu yang dia buat. Yang hanya sekedar untuk rame-rame atau yang tidak penting kadang itu disepelekan. Hal yang berikut lagi Bapak belajar. Artinya bahwa dulu biasanya ada perencanaan kebun yang terpampang di dalam pondok itu. Tapi karena terbawa usia akhirnya kertas itu mungkin sudah ini. Tapi yang pasti bahwa ini karena dimulai dengan perencanaan kebun Bapak ya. Perencanaan kebun. Di bagian sana itu untuk tanaman apa itu seperti yang kita saksikan tadi. Seperti semacam sketsa kebun itu. Sketsa perencanaan. Modena kebun. Dan itu dia lengkap. Ada yang dipanen dalam jangka waktu 1-2 bulan, ada yang panennya jangka menengah dan panennya di jangka panjang. Seperti yang kita saksikan ini. Tahunan semusim. Ya, tanaman semusim. Ada yang ini kan yang menjadi pendidikan yang lebih mendasar itu adalah belajar antar petani. Jadi antara kita petani saling belajar, maka hasil dari belajar itu akan kita lakukan. Itu pasti. Karena seperti dulu kami dengar, kita lihat selama kita bersama di sini tidak sia-sia. Karena seperti kata Bapak Anto, salah satu petani, dia bilang, hari ini kau menikmati saya punya ini buah mangga, kapan saya nikmati lagi kau punya buah mangga. Tanam mahoni itu berarti kita menghidupkan jutaan orang di dunia ini. Bukan hanya sebatas suami, istri, atau anak, atau keluarga dekat. Tetapi kita menghidupkan jutaan orang. Karena kita menghadirkan O2 yang kita hirup, udara yang segar, yang melalui proses fotosintesis. Lalu dia akan membebaskan CO2 yang sebenarnya mengotori alam kita ini. Ini pendamping hebat ya, Om Don. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Tadi kita sudah mendengarkan kebun jambu di bawah, dan ini adalah kebun kayu, kayu-kayuan, bangunan. Nah, jadi saya minta waktu dari Bapak Clemens untuk menjelaskan bagaimana dia hasil, apakah Bapak pernah menebang untuk menjual atau untuk buat bangunan sendiri. Jadi Bapak bisa jelaskan. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah sementara belum ada pertanyaan tadi satu ceritakan awal tadi. Iya. Kita sudah mulai sekarang kita ini proses dari awal tadi yang saya ceritakan tadi. Pembibitan benihnya diadakan dari tembaga. Oh iya. Waktu itu terus terang kami awal itu kami tidak kenal mahoni seperti apa. Dan hanya kami dengar bahwa mahoni di Keva kan, katanya dong di Keva ada mahoni. Saya punya anak juga tadi, anak laki-laki di rumah itu yang sudah sering ke Keva sana, saksikan ini sana orang mahoni besar-besar. Jadi kami tidak kenal itu mahoni seperti apa. Jadi diadakan oleh yayasan. Jadi kami waktu itu ada sudah bentuk kelompok tani. Jadi kami buat pembibitan, buat persemaian, semain itu benih. Jadi mulai habis kami. Oh, jadi yang dibawa mahoni dari Keva itu berupa biji, bukan anakan. Iya, makanya benih. Masih benih, masih belum ini. Entah dari jadi Keva atau dari mana, tapi dari kami Keva. terima dari lembaga. Nah, jadi kami koker habis, buat balai-balai besar untuk susun koker.
lalu kami buat jadwal penyiraman bergilir dari anggota itu. Pada saat musim hujan, kami lebih pembagian masing-masing anggota itu untuk tanam. Jadi tanam. Jadi tanam sudah ya, tanam secara sendiri masing-masing tanam. Sedangkan ada petunjuk bahwa buatin supaya kelihatan dia lurus, apa yang mau buat pengajiran segala itu lurus, enggak jadi seperti itu. Itu Sudah pernah panen. sudah pernah panen. Itu bagi yang tanam lebih dulu. Sedangkan ini kemudian belum keadaannya sudah seperti ini. Diameternya masih kecil. Saya sudah pernah panen seperti yang di sana itu ada tunas lagi itu ya. Panen ke bawah ada jatuh sudah. Sudah pernah panen. Yang pertama saya panen untuk bangunan rumah tapi anak yang pertama. Anak nona. Jadi berkeluarga sampai saya umur dengan sampai anak laki-laki semua kamu sama. Tidak saya beda-bedakan. Jadi tetap saja yang menjadi bagian kawan laki-laki ada. Sudahnya semua. Tapi sampai anak pertama ini saya suka yang ada di belakang rumah sana. Jadi itu anak kedua di Wolowea, dia bangun dapur, rehab dapur, itu kayak sensor di sini. Itu saya punya rumah di sana sendiri. Tidak mungkin kita sudah beli di kayu kita kayu. Sementara nilai harga kayu sekarang sudah Tinggi. tidak tahu harga sekarang. Meningkat terus. Iya, Tidak pernah menurun. itu paling rendah 3 juta 3 juta. Iya, satu kubik. 1 kubik. Selama ini Bapak sudah pernah jual dalam bentuk kubik? Saya belum pernah jual. Hanya untuk pemakaian pribadi. Oh, untuk ini. Sampai ada yang mau tawarkan belum saya punya anak belum kebagian semua. Masih anak nona satu sebelum kebagian. Persiapan untuk anak. Kita punya anak. Soal yang mau Tanya dulu. Ini kan Bapak punya niat kerja. Tapi saya mau tanya itu apa yang menginspirasi Bapak dari dulu sehingga Bapak mau tanam kayu, yang artinya kalau mau dibilang kalau kita mau panen hasilnya kan lama. Tapi apa yang membuat Bapak Klemes berniat supaya mau tanam sebanyak ini? oke. Nanti saya bisa sampaikan di sana. Lihat orang punya sana. Seandainya Tuhan masih menghendaki saya umur hidup lagi untuk kali yang kedua muda kembali, saya masih mau tanam. Sekarang saya masih punya niat untuk tanam. Saya masih bergerak, saya masih mau tanam. Saya masih ada bibit koker. Ini jeruk juga sama tetap siap koker. Mama bilang, tanam umur begini mau tanam buat apa? Membagi untuk anak-anak. Ada yang bisa memiliki. Jadi semua boleh kelola. Masih ada dalam pengawasan Bapak. Mungkin antisipasi itu Bapak harus buat sendiri dalam bentuk apa supaya besok bisa tiba-tiba kita tidak tahu Tuhan punya atur. Ya, nafas ini kan Tuhan yang beri. Apakah Bapak antisipasi dengan buat satu wasiat untuk anak-anak atau belum? Oke, pasti itu benar. Sudah menjadi tugas orang tua. Saya terus terang secara pribadi sebagai orang tua punya tanggung jawab sampai kapanpun. Nanti di liang kubur sudah terlepas. Tapi saya masih bernafas, masih dalam tanggung jawab saya. Saya selesai omong satunya anak-anak. Biar kamu sudah berkeluarga, hidup siang malam kamu punya usaha sendiri. Tapi tanggung jawab orang tua tetap ada. Untuk mengawasi kamu, bagaimana kamu berjalan ke depan seperti apa, bagaimana hidup keluarga seperti apa. Semua itu tidak mungkin karena anak laki-laki satu itu sudah menjadi hak. Oh iya. Budaya sini, laki-laki. budaya sini anak laki-laki. Di sini patriarki. Kita sering mama kalau kami siap yang panen duduk di bawah naungan terus musim mangga sambil makan mangga kami sini mama kita juga masih ada, masih bisa lihat jambu, mangga okulasi, masih lihat jeruk, masih lihat kayu-kayuan. Tapi kalau kita tidak ada, apakah anak masih bisa lanjut? Tidak. Saya rasa menyesal kalau ini semua jadinya hancur, kalau tidak ada perhatian dari mereka. Apalagi sekarang mereka lebih banyak sudah mulai berbisnis seperti itu, kamu sendiri seperti anak berbisnis seperti itu. Apakah mereka mau perhatikan ini? Tidak. Tapi baru-baru kemarin begitu ada eksa masuk ke kebun sebelah,
masukin ke gusur di orang punya lahan, minta supaya untuk gali lubang WC di kebun sana. Sudah rencana di sini mau minta supaya gali lubang WC, tapi saya lihat, dia bilang, Bapak, yang penting mereka jangan tabrak kayu atau mahoni. Kalau tabrak kayu mahoni lebih tidak usah, ya kita gali sendiri. Sampai saya bilang, Imam, dia menyesal satu pohon jatuh ini. Betul, selama ini dia tidak perhatikan, tapi kalau sudah seperti ini berarti dia masih punya minat juga perhatian untuk ini tanaman ini. Itu betul. Sampai akhirnya tidak jadi gali, karena dia harus ini korban ini 4 atau 5 pohon jati dan mahoni di situ, dan wah jangan, harus tidak jadi. Jadi itu, jadi tetap saja kami selalu awasi mereka, bakal tolong, jadi memperhatikan itu supaya jangan sampai hancur semua. Ya itu benar. Sementara waktu bangun rumah yang ada di sana awal itu, karena itu rumah itu dana bantuan waktu itu berapa, 7,5 juta, apakah boleh bangun sebuah rumah seperti itu menurut Bapak? Pernah anggota DPR datang, syukur Bapak, benar bantuan pemerintah hanya sebenarnya untuk bisa bangun sebuah MCK, tapi kenapa saya boleh bangun sebuah rumah dengan keadaan fondasi rumah saya, lihat saja untuk dana yang ada fondasi rumah tidak cukup yang sebenarnya. Ya ini pemerintahnya beri engkol, Bapak dorang engkol kasih hidup mesin. Ya benar, kamu boleh omong seperti itu. Saya omong terus terang dengan anggota DPR seperti itu. Tidak mau tolak. Awal. Begitu waktu pemangkasan pagar dengan daun gamal sambil tabur ke tadi jagung. Apa kita buat bersih, dia buat kotor di padi jagung. Dia tahu. Akhirnya dia lihat hasil itu dari itu tadi. Tahun berikutnya kami dua baku rebut ini tangkas pagar. Baku rebut ini, bakunya itu bakunya om sebenarnya. Baku rebut itu benar. Saya omong tidak sombong, tapi itu kenyataan. Apakah ada yang Terima kasih. pernah ajak panen, kapan mau makan, tadi taruh di mana, jagung taruh di mana, benar. Sementara anak-anak itu pokoknya taruh di sana wudhu, kalau kamu tahu wudhu, di ke mall sana yang mau masuk ke bawah itu baku rebut mereka kepala desa sendiri sudah lebih dulu. Baku rebut itu anak-anak itu. Lihat hasilnya. Iya. Ini tanam baris kalau saya lihat. Kalau kita berdiri dari situ dia. Waktu itu siapa yang ini? Kasih tahu apa untuk baris begitu? Sudah jelas. Awal bodoh ini. Awal bodoh, tapi berkat lembaga, MTM. berikan penyuluhan, berikan ini. Itu datang mulai haji, sistem haji. Karena penguasa saja itu ada petunjuk. Pakai bingkai A dan segala. Hanya penanaman mereka berikan contoh tanam tugal itu secara siksak. Hanya sepotong, tapi selanjutnya seluruh itu saya buat sendiri. Betul Bapak Clement, mungkin ada ini inspirasi bagi kita ya, inspirasi bagi kita. Jadi mungkin mereka bapak-bapak di sana yang belum memulai, ini kan benihnya dari sana toh, dari mereka bapak daerah dikembangkan di sini memang bertumbuh bagus, jadi bangunan semua jadi kayu yang bapak sudah menikmati sendiri. Jadi yang kita belum terlambat, jadi mereka bapak-bapak mungkin ada niat mau tanam, kita harus mulai sudah. Jadi benih yang dari daratan timur jadi di daratan Flores. Masa kita yang darat timur sendiri tidak bisa, kan tidak mungkin toh. Jadi ini kemarin di lahan ketinggian ini sedang, ini ketinggian sedang, dan kita yang ada ini ada yang ketinggian lebih rendah, itu ada desa Bebulu, ada desa Bobotin, itu rata-rata di Melaka, dengan dibelukan lahan padang lepas ini masih banyak. Jadi silakan mengambil makna ini supaya pulang ya mungkin merencanakan daripada lahan dibiarkan
ini kesadaran, tingkat kesadaran masyarakat. Ya, jadi boleh tidak kalau memang saya ini dari tadi pagi masuk di lahan ini sepertinya ya sepertinya saya terbawa arus ya cerita yang begitu menarik sehingga seakan-akan saya hanya penuh dengan khayalan, tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi setelah saya mengamati betapa luar biasa tanah yang begitu gersang tetapi bisa berubah seperti ini dengan hasil yang begitu maksimal, maka saya mau bertanya seperti ini. Bagaimana ketika waktu itu bapak mereka didampingi yayasan, ya, ini saat itu mulai proses kegiatan kerja ini, kira-kira tanggapan masyarakat seperti apa? Karena kami berdasarkan pengalaman kami di sana, kadang-kadang masyarakat banyak yang tanggapannya ini sepertinya negatif. Acu tak acu. Acu tak acu. Ketika kami terapkan ini teras, mereka bilang, ini teras ini untuk apa? Tapi ketika saya dengar cerita Bapak bahwa pendampingan dari LSM itu sungguh luar biasa sehingga 30-an tahun Bapak bisa menikmati hasil yang begitu maksimal. Jadi lewat hasil ini kami bisa kembali dan bagaimana kami bisa mengubah ya sistem kami di sana seperti apa. Yang saya mau tanya itu kira-kira selama kegiatan ini Jadi mungkin ada yang rasa cemburu atau mungkin ada yang rasa seperti apa ya apa ada begitu. sampai sebagai kepala wilayah saja. Sabun di mana, padi di mana, kepala wilayah yang punya pendidikan di SPMA itu awal itu kehadiran lembaga diterima, tetapi programnya lembaga alasan dia tolak, tidak mau. Apalagi kalau masyarakat yang bodoh, masyarakat yang bodoh itu kapan kau mau makan? Tanam jagung tahu saja 3 bulan, 4 bulan panen makan. Kayu itu kapan? Itu benar. Pelan-pelan hasil. Terlebih dengan bantuan pemerintah bangun rumah, pontang-panting cari kayu. Ada yang minta kayu di saya. Tolong kayu, tidak ada kayu, tidak ada. Saya kasih kayu waktu itu sama-sama dalam lembaga, tapi kamu tolak, tidak mau. Terus tetangga sebelah ini kalianda yang tumbuh itu saya sengaja dari sini, hampir saya ajak dia tidak mau, sambut dari sini ke sana. Sudah itu nanti sudah besar dia mulai pangkas tanah jadi kayu bakar. Oh kau mau kayu bakar? Ya benar itu. Jadi sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai ramai-ramai, pelan-pelan sampai tanam. Mulai ada yang ini anakan mahoni sana, ambil, saya bilang ambil, terserah kamu. Yang penting sebab mahoni sifatnya mahoni dia ini hati-hati kalau mau kamu cuci anakan. Beda kalau kita semai dan koker, beda. Ini melabel orang dia cemburu saya. Karena saya tidak pernah dengar dan ini saya tidak pernah alami orang merusak punya tanaman. Kayu bakar saja yang jatuh kalau mereka perlu itu sudah secara terhadap karena kita lihat dari tanamannya sudah begitu besar, jadi silahkan kita kita lanjut ke sesi diskusi. Tetapi sebelum kita diskusi, saya kasih kesempatan kepada Bapak Klemes untuk bisa sedikit menceritakan awal mula dari lahan ini. Saya tidak terlalu banyak bicara karena secara pribadi kalau menurut Bapak Ibu, dalam kehadiran Bapak Ibu sesama saya dari daratan timur, Bapak lihat ini merupakan lahan baru untuk Bapak, tapi saya ada lahan lama sebenarnya. Kalau saya mau lihat ini, saya rasa sebenarnya tidak pas untuk kehadiran Bapak Mama dalam ini, kehadiran di dalam ini saya punya lahan kebun ini. Kalau dulu saya masih kuat itu beda, nanti lahan ini bentuknya lain, kebun ini bentuknya beda daripada yang sekarang. Mulai dengan umur akhirnya kegiatan sudah lebih banyak, sudah lebih fokus
selama ini lebih fokus di rumah. Ini bukan tanah warisan. Tanah ini bukan tanah warisan. Tanah hanya karena orang butuh uang, jual, saya beli. Itu pada tahun 70-an, sehingga dengan nilai Rp27.750. Harga tanah ini 1 hektar lebih. Dalam pengukuran dari yang pertama mulai pada tahun 1989. Kebun menetap dengan catatan bahwa supaya untuk boleh humus itu tetap ada, kalau tidak dulu 3 tahun biasa orang tua biasa pindah kebun karena cari hasil doh, cari hasil 3 tahun pindah, paling lama 4-5 tahun sudah pindah. Tapi sekarang dengan perkembangan kita dengan terbatasnya lahan yang kita miliki, akhirnya begitu ada program dari yayasan, dari lembaga bahwa kita buat kebun menetap. Awal itu kami dibimbing oleh lembaga Geomeno, yayasan Geomeno, ada Kaliandra. Itu penguat teras Bapak. Yang sebenarnya penuh dari sana, hanya sudah banyak yang mati karena gara-gara waktu itu saya ada piara kambing di sini, 1 kandang besar kambing 89 sampai sekarang sudah berapa tahun, tapi masih tetap bertahan. Tangan sama si tanam, hanya Sekitar akhir-akhir 33 tahun ya saya Pak. hanya tanam jagung toh, padi itu tidak. Tapi kalau dulu masih bang padi. Kalau untuk Penguat teras Bapak gunakan apa? gamal dengan Kaliandra. Ini kebun mente, diperkirakan berapa pohon Bapak? Kalau mau butuh ini, dia punya banyaknya pohon sini, nanti saya minta kesediaan Bapak dorong boleh dari pohon ke pohon hitung ya. Itu lebih pasti daripada kalau saya kasih tahu ini 10 pohon, 5 pohon kan tidak percaya. Bapak bisa bantu perkirakan 1 kali panen itu dia hasilnya berapa? Hasil ini untuk ini daerah kami di sini, bukan kalau sama banding daerah sedikit untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Kalau dia mau hasil yang seperti yang kita mau harapkan dari awal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ifat, itu sampai saya oleh sedikit sudah bisa membantu untuk kebutuhan rumah tangga dari jambu. Jelaskan oleh Bapak Clemens kaitan dengan kalau kebun ini sudah 33 tahun, kalau di TTU kita di sana pasti 33 tahun sudah tidak seperti ini lagi. Ini juga waktu di tahun-tahun itu ini masih ada ternak lepas, ternak yang liar ini. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan supaya kebun ini menjadi aman dan berproduksi, itu kira-kira apa yang bisa dibuat. Terima kasih, itu benar. Di sini kami ini daerah ternak lepas yang berkeliaran ini, sampai lihat ini ada yang punya bertali, tetapi sebagian yang mereka lepas ingat cari ini rumput, cari air, patang pisang itu. Sehingga kalau awal itu memang ya harus kita betul-betul mau supaya ini selamatkan tanaman, berarti kita harus pagar. Jadi betul pagar ini dari awal itu pagar. Yang saya ceritakan awal tadi, karena belum punya organisasi, belum berkelompok, Belum didampingi Pak. pribadi, jadi upayakan itu sudah dengan bentuk dengan kelompok. Sudah mulai kami kerja berkelompok. Tapi susah saya emosi, saya beli ini racun di toko 1 kilo. Ini apa? Racun apa? Itu 1 kilo. Teras sharing dulu teras, dan itu kita kerja harus angkat guludan. Bapak bisa cerita sedikit karena kami yang datang ini desa baru. Oke. Sekarang Kalau mau ini curiga tentang teras ini, itu tidak terjadi. Saya tidak pernah buat teras sharing. oh Sehingga kelihatan bahwa bentuk ini bentuk teras hanya karena dengan penguat teras yang ada. tanam lebih dulu penguat, baru yang sekarang yang
Ini posisi dia Karena posisi tanah, tumpukan humus air, ini sudah sudah palang di sini. palang dengan Dia tahan ini humus, toh. rumput-rumput. Sudah mulai pelan-pelan dia naik jadi Nah, itu satu teknik Jadi- supaya jangan kerja berat toh. Bapak. Jadi tanam lebih dulu penguatnya. Bapak. Teras Bapak Clemens ini justru dia diawali dengan tanam Tanam penguat penguat teras. teras Justru tanam penguat teras dengan sendirinya dia akan terbentuk menjadi menjadi teras begitu. setiap tahun kita pangkat program bahwa jangan biarkan setapak Sejengkal. tangan tanah kosong, tidak harus tanam dah. Nah, jadi baik. Ini saya tidak ada pikiran sendiri yang sampai harus terjadi demikian, karena saya dimotivasi, diberi pikiran, diberi pendapat tentang tanaman. Kalau seperti tanaman seperti yang Pak sampaikan tadi, itu berarti itu keluarga yang begitu banyak dalam rumah tangga, begitu banyak kita makan dalam satu piring, baku rebut kan pasti tidak kenyang, makan tidak kenyang. Tanaman begitu padat, dia akan dia cari makan, dia baku rebut di bawah. Nah, nanti ada yang dia lebih kuat, berarti dia ke Mau sana, di pantai sana Mau. Jadi lah sana orang punya hawa di sana lain tuh. Sampai saya bilang ini coba bawa ke beja saat di belakang. Mereka panggil saya di depan, saya tidak, saya di belakang. Itu juga untuk apa? Itu saya sendiri ini sampai tua sekarang saya masih seperti itu ya. Saya lihat pemandangan, saya lihat orang punya tanaman seperti apa itu. Yang sampai saat ini juga saya masih punya keinginan untuk tanam lagi. Nah, saya masih punya keinginan untuk tanam. Hanya itu kita ini sudah umur sekian. Tapi bukan gali tanah, tapi tanam pematang. Terus pengolahan ini pakai mesin atau pakai manual? Ya, saya agak ini kalau mesin ini babatnya saya pakai mesin. Saya miliki mesin sendiri babat. Iya. Kalau mesin. Tapi ini sekarang orang jadi istilahnya. Saya mau tanya dulu, kalau kami di Timur sistem tebas bakar, habis buat ini tahun depan lepas sudah tebas baru lagi. Sistem pindah-pindah. Bapak punya menetap kurang lebih sudah 33 tahun. 3 tahun menetap. Saya mau tanya bagaimana hasil mulai dari awal Bapak tanam, pertama hasil yang Bapak dapat, sampai sekarang Bapak langsung ke Bapak tanam jagung lagi. Apa hasilnya tetap atau hasilnya berkurang, meningkat? Itu yang saya mau tanya ke Bapak. Baik. Jadi kalau maksudnya hasil apa sebenarnya? Hasil jagung. Apakah ini masih tanam jagung di sini? Jagung, ya. Oke. Hasil pangan itu sudah jelas. Pangan itu dia punya proses pertumbuhan, kalau lihat sudah ada yang begini berarti dia punya proses pertumbuhannya beda dengan yang Sudah ada pohon mente toh. ya, sudah ada pelindung di atas. Tetapi saya masih tetap bangga di bawah jambu, saya punya jagung tetap hasil. Oh, ini masih Selama ini masih? jagung masih. Tepuk tangan dulu. Ini Kalau di 3 rumah- tahun ini. Bapak dorong saksikan rumah jagung ada di Sana kami tebas bakar, tapi saya lihat itu hasil yang jagung Bapak punya di belakang itu bulirnya sama dengan kami yang waktu tanam pertama. Kalau tahun berikutnya kami tanam lagi berarti bulir sudah tidak sama dengan yang itu lagi. Iya. Tapi Bapak punya itu lihat bulir tetap standar. Luar biasa. itu berkat itu. Bunga teras ya. Apakah bisa atau tidak? Jangan sampai kita hanya melihat di dalam kita punya kampung, karena kadang di dalam kampung kita sama. Kita tidak membandingkan, kita tidak membuat pembanding bahwa tempat saya dengan tempat orang lain ini, karena kita berpikir sama, tetapi tidak sama. Jadi ini menjadi hal pembelajaran yang bagus supaya setelah kita pulang kita bisa berpikir ke depan. Jangan kita hanya berpikir hari ini saja, tapi kita berpikir untuk anak cucu kita. Oke. Ya. Ya, kita berpindah ke sana dulu. Oke. Karena ini menarik, ini pas untuk kita yang di kayu bangunan. Ini kita menuju ke arah Bapak Reli. Kita akan menuju ke pengembangan kayu bangunan. Oh, jadi ada 2 lahan. Ada 2 lahan. Jadi Lahan yang satu khusus mente dan mente, kemudian di sebelah lahan ini 1 hektar dibagi menjadi 2. Sebelahnya khusus untuk kayu bangunan. oh ya. Oke.